Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Eka Nurfitria. Di sini saya akan membahas mengenai akidah Islamiyah. Pengertian akidah. Akidah merupakan pokok dari agama Islam. Akidah berasal dari bahasa Arab yaitu ngakoda, yaqidu aqidatan, yang memiliki makna kepercayaan dasar atau keyakinan pokok. Adapun pengertian akidah secara istilah, yaitu sesuatu yang dipercayai dan diyakini kebenarannya oleh hati manusia sesuai ajaran Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Dasar-dasar ajaran Islam dapat dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek akidah, yang kedua aspek akhlak, dan yang ketiga aspek syariat. Aspek akidah merupakan pokok ajaran Islam dan akidah berkaitan dengan keyakinan atau keimanan kita terhadap yang gaib. Akidah berhubungan dengan masalah hati kita. Yang kedua yaitu aspek syariat. Aspek syariat ini berkaitan dengan amal ibadah kita, mengenai hukum perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu aspek akhlak. Aspek ini berkaitan dengan persoalan norma, etika, moral, dan segala bentuk perilaku dalam sehari-hari. Ilmu akidah merupakan ilmu yang membicarakan segala hal yang berhubungan dengan rukun iman dalam Islam dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang meyakinkan. Berikutnya yaitu dalil argumentasi dalam akidah. Dalam akidah ada 2 dalil untuk berargumentasi yaitu dalil akli dan dalil nakli. Yang pertama yaitu dalil akli adalah dalil yang didasarkan pada penalaran akal yang sehat. Orang yang tidak mampu mempergunakan akalnya karena ada gangguan, maka tidak dibebani untuk memahami akidah. Dan yang kedua yaitu dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun akal manusia dapat menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi, harus disadari bahwa betapapun kuatnya daya pikir manusia, ia tidak akan sanggup mengetahui hakikat zat Allah yang sebenarnya. Berikutnya yaitu ruang lingkup pembahasan akidah. Ruang lingkup pembahasan akidah ada 4, yang pertama yaitu ilahiyat, yang kedua nubuat, yang ketiga ruhaniyat, dan yang keempat sam'iyat. Yang pertama yaitu ilahiyat, yang membahas mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan ketuhanan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah. Dan yang kedua yaitu nubuat. Nubuat ini membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, yaitu seperti pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, dan wahyu. Yang ketiga yaitu ruhaniyat. Ruhaniyat membahas mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisika, seperti malaikat, jin, setan, roh, dan iblis. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu sam'iyat. Sam'iyat ini membahas tentang segala sesuatu yang hanya diketahui melalui sami' atau dalil nakli, Al-Quran dan hadis. Seperti pembahasan tentang alam kubur, akhirat, tanda-tanda hari kiamat, alam barzah, surga, dan neraka. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi sumber kesempurnaan ajaran akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah harus selalu tertanam pada diri seorang muslim. Akidah Islamiyah tidak tersumber pada akal, namun akal merupakan instrumen yang berfungsi untuk memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut dengan membuktikan secara ilmiah kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis. Yang berikutnya yaitu meningkatkan kualitas akidah. Akidah memerlukan peningkatan kualitas agar membentuk manusia Islam yang kuat dan tangguh. Adapun cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas akidah kita yaitu yang pertama muraqabatullah, yaitu kita merasa dekat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai kaum muslimin harus menyadari bahwa Allah bersifat as-sami' atau maha mendengar dan al-bashir atau maha melihat. Berikutnya yaitu meningkatkan pemahaman agama kita dengan mempelajari sumber-sumber yang sahih, yaitu dengan mempelajari Al-Quran dan hadis lewat jalan yang benar, yakni dengan pemahaman salafus saleh dan ulama yang terpercaya. Dan berikutnya yaitu istiqomah dan berprinsip.
Berprinsip adalah cerminan orang muslim karena Allah pun tidak menyukai orang munafik atau yang memperdagangkan agamanya untuk dunia, mengikuti langkah-langkah orang umum yang sudah jelas bertentangan dengan syariat Islam. Selain ketiga metode tersebut, metode yang lain bisa diterapkan untuk meningkatkan kualitas akidah seseorang, yaitu dengan melakukan pembiasaan dan keteladanan. Peningkatan kualitas akidah juga dapat dilakukan melalui pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran dapat dilaksanakan baik dalam keluarga, masyarakat, atau lembaga pendidikan formal. Berikutnya yaitu tujuan akidah Islam dalam kehidupan. Yang pertama yaitu mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah, karena Allah adalah pencipta yang tidak ada sekutu baginya. Yang kedua yaitu membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah. Yang ketiga, memberikan ketenangan jiwa dan pikiran. Akidah akan memperkuat hubungan antara orang mukmin dengan Allah sehingga ia menjadi orang yang tegar menghadapi segala persoalan. Yang keempat yaitu meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah serta berhubungan dengan orang lain berdasarkan ajaran Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu memotivasi manusia agar bersungguh-sungguh dalam beribadah. Sekian mengenai pembahasan akidah Islamiyah ini, semoga bermanfaat dan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menyimak video kali ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.